Om Swastiastu, Semantan Dharma, salam rahayu sahabat YouTube semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Bersama Jelang Bali, jelajah dan bertualang Bali. Kita akan menjelajah sebuah tempat yang ada di Desa Kenderan. Namanya adalah Pura Beji Telaga Wajo. Tempat ini di samping sebagai tempat melukat umat, juga dikenal karena tempat ini adalah merupakan situs bersejarah peninggalan abad ke-10 Masehi. Tempat bertapanya orang-orang suci, Siwa Buddha, Kasogatan, dan juga dipilih sebagai tempat moksa bagi para orang-orang suci. Ada beberapa drasta yang patut dipatuhi di tempat ini. Di antaranya adalah kalau melukat kita harus telanjang bulat, dan tempat ini dari zaman dulu apapun besarnya upacara tidak pernah dipuput oleh Ratu Peranda atau oleh Sulinggih. Biar nggak penasaran, mari kita ke lokasi. Om Swastiastu, Semantan Dharma, salam rahayu sahabat YouTube semua. Nah, kita berada di areal parkir mau menuju ke Pura Telaga Wajo. Parkirnya ada di sini. Nah, jalannya menuju ke hotel ini. Nah, turunnya. Ini ada sawah. Jadi saya kesini berdua aja. Ada villa di sini. Jalannya menuju jalan turun. Kita harus menuruni anak tangga di sini menuju ke Beji. Di atasnya sawah ya. Jadi sepanjang jalan turun ini kiri kanannya ada pohon-pohon banyak, pohon kelapa sama pohon apa lagi nih, pohon nangka ya, pohon nangka, banyaklah pohon-pohonan di sini, jadi agak rindang di sini. Lumayan turunnya, tajam, terjal. Dari sini sudah kedengaran suara air. Kita lanjut perjalanan. Wow, Om Swastiastu, lumayan nih, getaran energinya terasa sampai sini. Om Swastiastu, kita mau melewati jembatan kecil di sini. Ini ada tulisan sini, kita baca dulu perhatiannya. Nah, bagi siapapun memasuki kawasan suci Pura Telaga Wajo tidak diperkenankan memasuki kawasan Pura Telaga Wajo tanpa mengenakan pakaian adat Bali. Bagi wanita haid dilarang memasuki kawasan suci, dilarang melanggar desa-desa yang ada. Semoga diwajibkan menghormati dan jaga kesakralan pura. Nah, kita ganti pakaian dulu ya sini. Ini ada sungai kecil di sini ya, dalam bawah rintikan batu. Ada jembatan kecil juga, rintikan itu ada sungai, dan kita maturan di sini. Merinding guys. Nah, ini jembatan ini kita maturan Banten 3 tempat ya. Ini adalah dipercaya sebagai tempat perbatasan penjaga dari Pura Telaga Wajo, rencang-rencang itu batas wilayah dari rencang itu. Tadi ketemu Jerumangku, udah pulang Jerumangkunya.
Jadi kita melukat ya sendiri. Nah sini juga ada linggih, kita juga maturan di sini. Nah sebelum masuk ke jalan berikutnya, ini tangga berikutnya, di sini ada dua linggih, yaitu linggih Sedahan Agung atau Rerencangan, dan satu tugu berupa linggih Telaga Anggris. Yuk kita lanjut perjalanan. Di sini ada pertigaan lagi. Nah ini ada pengumuman ya, bahwa Telaga Wajo ini dibangun abad ke-10 Masehi. Dulu adalah sebagai pusat pertapaan. Kita baca dikit ya. Jadi selama ratusan tahun menjadi tempat para petapa mencapai moksa. Di zaman kuno dikenal luas sampai ke Pulau Jawa. Dalam naskah Negara Kertagama yang tulis Empu Prapanca abad ke-13 Masehi disebutkan namanya sebagai pusat pertapaan Telaga Wajo. Penandanya terdapat sebuah relief segel berbentuk mirip huruf H. Pura Telaga Wajo merupakan tempat melukat yang sangat utama dan sakral. Bagi para pemedak atau pengunjung diwajibkan untuk tidak melanggar dresta pura sebagai berikut: dilarang mandi, melukat atau melakukan aktivitas lainnya ke dalam dua kolam suci pada pelataran atas. Tempat untuk mandi atau melukat adalah di Pancoran Solas, Eko Dasa Tirta pada pelataran bawah. Jika mandi atau melukat dilarang mengenakan kamen atau pakaian apapun, harus tanpa busana. Bagi wanita haid dilarang berada di areal pura. Ini dresta yang sudah ada ya dari zaman dulu. Jadi nah ini jalan, dari jalan ini kalau mencari Weji kita turun. Nah kita mau Maturang Banten dulu di pura yang baru ini ya, juga pengayangan dari Pura Telaga Wajo. Kita Banten di sini, lanjut ke bawah. Om Swastiastu. Ini pura yang dibikin untuk mengayang di bawah. Nah kita maturan di sini terpekiling ya. Dari sini aja ya, Banten puranya terkunci. Yuk kita lanjut ke Beji. Ini mau ditanam pohon cemara ya baru. Nah, ini pohon cemara aslinya. Sini juga ada pohon nagasari. Oh, keren. Pohon langka. Di sini nyalanya cukup terjal. Ini agak curam nih. Hati-hati di sini. Ini ada dinding dari paras pinggir-pinggirnya. Wih, ini mantap ini, energinya mantap. Ada peringatan di sini, dilarang buang sampah plastik. Itu puranya ya. Oke, di bawah kita turun lagi. Kita sampai di pelataran pertama. Nah sekarang saya sudah tiba di Pura Telaga Wajo, Desa Kenran, Tegalalang, Gianyar. Sesuai dengan permintaan salah satu subscriber saya. Jadi saya kesini untuk mengeksplor apa saja yang bisa saya eksplor di sini. Saya ucapkan terima kasih juga buat subscriber saya. Semoga bisa memberikan manfaat. Nah, di sini ada nomor telepon Jero Mangku ya. Nah, ini Jero Mangku Pura Telaga Wajo. Kelihatan ya.
081 218 38 7447. Kita turun dari sana tadi, tinggi banget, curam. Ini ada beberapa curug, ada juga patung lingga ya, batu lingga di sini. Ini ada curug-curug pertapaan nih dulu ya, itu sudah agak rusak gitu. Nah, ini dipercaya sebagai tulisan dari Kebo Iwo. Situs bersejarah ini. Nah, di curugnya ada dua yang sekarang masih. Nah, ini dipercaya sebagai tempat bertapanya Ida Resi Danyang Wirata. Nah, ini ada segel kunci yang ditulis di sana. Ini abad ke 10 ya. Ini segel kuncinya yang tertera di pengumuman tadi, seperti segel pintu berupa huruf H. Di sana ada dua kolam dan beberapa curug ya, tempat pertapaan Ida Resi atau pertapaan para resi, terutama resi dalam perjalanannya, dari baik itu Resi Siwa ataupun Resi Buddha. Juga tempat pertapaan dari Buddha Sogatan, apa Kasogatan. Nah, sana ada kolam yang lebih tinggi letaknya, itu juga kolam suci. Di sini juga ada kolam suci, dan di dalam kolam itu dipercaya ada bekas telapak tangan dari Kebo Iwo. Juga kadang-kadang juga terlihat Duen Ida di sini berupa bejulet, yang kadang-kadang pas perayaan tertentu dia muncul. Ini juga ada airnya bening banget nih, bisa diminum langsung. Nah, dari sini kita tahu bahwa begitu pentingnya Pura Telaga Waja ini sampai ditulis dalam lontar-lontar kuno, yaitu dalam lontar Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Juga disebutkan bahwa Pura Telaga Waja ini dulu bernama Pura Telaga Duaja. Juga ada dalam lontar atau kesusastraan peninggalan atau namanya adalah lontar Bulian, juga ada disebut menyebut dengan Pura Telaga Waja. Juga dalam lontar Dharma Yoga Samadhi juga disebutkan kalau kita melukat sampai 7 kali di sini dalam rentan waktu yang berbeda, itu akan memudahkan jalan kita, memudahkan permintaan kita akan terwujud. Nah, di atas itu banyak pepohonan rindang ya. Ini sejuk banget di sini. Nah, ada pohon bambu juga. Nah, kalau kita naik ke sini menuju arah kiri, di sana ada Kulinggih, Bukuh, dan Ratu Niang Sakti. Kita masuk ke dataran bawah. Om Swastiastu. Ini auranya keras nih. Energinya luar biasa di sini. Nah, di sini kelihatan ada pancuran bening banget.
sana juga ada curug. Nah juga ada itu dipercaya sebagai pertapaan dari para resi Siwa dan Resi Buddha sebagai aliran Buddha Kalsogatan. Ada Pelinggih Meru satu, dan kita dilarang naik ke atas tanpa izin juru mangku karena ada curug-curug. Nah ini kita maturan dari bawah aja, Matur Banten dari bawah, kemudian melukatnya di bawah sini. Bawah sini ada 11 pancuran ya, 5 sama 6, cuman dipisahkan oleh tangga. Jadi ada namanya pancuran 11. Ayo kita lanjut. Ini merupakan salah satu pura situs bersejarah dari umat Hindu yang ada di Bali. Ini kisahnya juga sampai tertulis di dalam Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Curugnya banyak sana ya. Jadi total curugnya kalau di sini kita lihat ada 4 di atas. Ini 3 ya, 3 di atas 4, 2 yang bagus, 2 lagi rusak, berarti totalnya ada 7 curug ya. Nah dari cerita-cerita warga di sini, juga dari buku-buku kesusastraan yang ada, jadi ide resi atau para orang-orang suci di sini memilih di sini sebagai tempat moksa. Berarti di sini mempunyai nilai kesakralan yang amat tinggi. Nah, kita sudah merasakan di sini auranya, energinya keras banget. Energi ada istilahnya roh-roh orang suci atau para resi moksa di sini. Ya, karena ada curug tempat bertapanya para resi, termasuk Buddha dan Yang Wirata. Ini pohonnya pohon apa nih, dah tua sekali, mati kayaknya. Oh keren. Nah, kita lihat lagi lebih jauh. Ini kita menurunin tangga lagi. Nah kita Matur Banten di sini. Ini ada tulisan Benah Melukat. Ini tempat ininya, kita nggak bisa menaruh pakaian di atas tembok. Ini tempatnya dikunci ya. Ini pancurannya sebelah kiri ada 5, sebelah kanan ada 6. Nah, kita lebih jauh lagi. Nah, di sini ada jembatan. Ini adalah Sungai Tungkang. Sungai Tungkang, kalau disusuri nanti di depan ke selatan dia akan bertemu dengan sungai dari Sungai Kendran. Tadi kita melewati jembatan kecil itu adalah Sungai Kendran. Di sana di sebelah selatan berarti ada sebuah campuran ya, campuan istilahnya. Pertemuan antara Sungai Tungkang yang ada di sebelah barat dari pura dan di sebelah timur adalah Sungai Kendran bertemu di sebelah selatan, namanya Campuan. Berarti pulau ini dikelilingi atau diapit oleh 2 buah sungai. Sebelah timur nama Sungai Kendran, yang di barat namanya Sungai Tungkang. Nah, di sini kalau kita melukat di sini harus telanjang ya, nggak boleh pakai pakaian. Jadi saya mau bantan dulu.
lampunya pakai photosel ya, berarti dia otomatis hidup kalau sudah matahari agak terbenam. Swastiastu. Ini juga ada pura yang baru. Ini kita juga makuran di sini. Swastiastu. Nah, ini ada Lenggeh Sido Utara Kiduku Sakti. Kita sudah membantan di sini, kita lanjut ke simpangan Sido Ratunyang. Swastiastu. Ini kita harus menjaga ucapan dan sikap tingkah laku kita di sini ya, karena di sini auranya luar biasa, energinya luar biasa di sini. Swastiastu. Ini juga ada Telaga Pradana. Nah, kita mantan juga di sini. Ini adalah pura taman ya, Lenggeh Taman Man Emas dan juga Ratunyang Sakti Man Emas. Nah, kita turun lagi. Swastiastu. Swastiastu. Kita sampai di sini aja. Ini untuk turun ke sungai. Nah, ini adalah Sungai Tukat Bintang. Nah, kita kembali ke atas. Kita kembali ke pura. Nah, di sini ada tingkatan yang lebih di atas dari pancuran di bawah itu. Nah, di sini ada dua telaga suci ya, pancuran kolam suci yang orang-orang sini nyebut dengan kolam suci ya, yang di sini sama yang di sebelah pohon itu. Jadi ini adalah merupakan kawasan yang sangat disucikan. Tidak boleh sembarangan orang naik ke tempat ini, wilayah ini ya, di area utama Mandalo, kecuali Jero Mangku atau atas izin dari Jero Mangku. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ini pintu depan itu biasanya dikunci. Jadi untuk warga sini juga, cerita Jero Mangku juga pernah ada yang melanggar dan berakibat fatal dari perbuatannya itu. Dulu itu ada bule yang melukat di sini di Telaga Suci ini. Jadi Gaet yang mengajak ke sini kena musibah, anaknya mati bunuh diri. Padahal sudah diisi larangan di sini. Nah, kemarin mungkin belum dikunci itu pintunya di sana. Juga demikian halnya kalau kita mandi di sini dengan memakai busana ataupun apapun itu, seharusnya dengan tanpa busana atau tanpa selai benang. Jadi di sini kita mandi, kalau dilanggar berakibat fatal juga, bisa terjadi ya tidak sadarkan diri di sini. Banyak kejadian yang gitu dari cerita dari warga.
Nah, ini secara filosofi mengandung arti bahwa dengan melukat atau pembersihan diri atau penyucian diri menghadap kepada Sang Maha Pencipta harus dengan sesuatu kepolosan, disimbolkan dengan tanpa busana dan meninggalkan atribut apapun yang melekat di diri kita, karena di depan beliau semua adalah sama. Tinggalkan segala keduniaan dan kita membersihkan diri secara rohani dan jasmani. Yang di sini kita ngayang semua pinggir. Jadi kalau melukat kita mulai dari arah utara pancoran 5, kemudian dibatasi dengan hendak kita pindah ke pancoran 6. Yuk kita melukat. Buat salah satu subscriber saya atas nama IGD Ferry Aditya, saya ucapkan terima kasih atas sarannya eksplor ke Telaga Wajo. Semoga IGD Ferry Aditya bisa menyaksikan video yang saya sajikan. Terima kasih. Oke, semoga sedharma sahabat YouTube semua. Demikian tadi perjalanan singkat kita di Pura Telaga Wajo yang ada di Desa Kepitu ya, di Kendran, Kecamatan Tegalalang, Bali. Semoga apa yang kita sajikan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan bisa sebagai rekomendasi buat kalian yang ingin mencari tempat melukat. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Kita jumpa lagi di video kita berikutnya dari Jelang Bali, jelajah dan bertualang Bali. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.